Oke, terima kasih sudah menyaksikan video tadi. Dan selamat malam, sampai ketemu kembali pada malam hari ini. Sebelumnya saya konfirmasi ya, sebelumnya saya mohon maaf karena sepertinya saya ada kesalahan jadwal. Seharusnya malam ini itu adalah jadwalnya KF ya, keterampilan fungsional. Itu gurunya siapa ya? Keterampilan fungsional. Seharusnya malam ini adalah jadwalnya eh, keterampilan fungsional. Kalau saya itu jadwalnya nanti minggu depan. Oh ya sudah, nggak apa-apa lah kalau nggak ada konfirmasi dari tutor ya kita isi aja nggak apa-apa kan, daripada nggak ada kelas ya nggak. Ya betul. Jadi gimana nih, mau diteruskan atau mau ke fungsional? Soalnya fungsional gurunya nggak komen juga ke saya, nggak ada komen dari gurunya. Oke, lanjut aja ya. Oke, ya betul, lanjut daripada kosong. Baiklah. Oke, manfaatkan waktu betul daripada kosong. Oke, lanjut ya. Jadi, saya sudah share slide-nya tadi malam kemarin itu bahwa untuk malam hari ini kita akan diskusi mengenai mobilitas sosial ya, tentang mobilitas sosial. Jadi, apakah mobilitas sosial itu? Tadi saya juga udah selesai, saya putarkan videonya ceritanya tentang mudik 2015 ya. Mudik 2015. Mudik itu adalah salah satu bentuk contoh daripada mobilitas sosial, di mana sekelompok orang melakukan perpindahan lokasi. Itu kenapa tujuannya mudik itu kan untuk lebaran, untuk silaturahmi, untuk sungkem ke orang tua, ya kan? Mereka itu melakukan perjalanan seperti itu. Ya, ya kita mulai ya. Pengertian mobilitas sosial. Mobile itu artinya mudah bergerak, makanya handphone disebut juga mobile phone. Mobile phone. Kenapa? Karena handphone yang bisa dibawa gerak kemana-mana. Karena zaman dulu eh, telepon itu ada pakai kabel, jadi nggak bisa gerak kemana-mana. Kemudian ada telepon yang wireless, itu bisa gerak sedikit. Dan sampai sekarang akhirnya keluar handphone yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu mobile phone namanya, ya kan? Nah, jadi mobile itu mudah bergerak atau mudah dipindahkan. Dan kalau digabungkan mobilitas sosial itu sama dengan gerakan dalam struktur sosial, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok orang dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Ya. Kemudian mobilitas itu ada mobilitas sosial vertikal, yaitu gerakan sosial menimbulkan naik turunnya kelas sosial seseorang, dan mobilitas sosial horizontal, yaitu gerakan sosial yang tidak menimbulkan naik turunnya kelas sosial seseorang. Kayak contoh nih, seringkali kejadian begini kan di Indonesia itu pada saat Lebaran mereka itu pulang mudik dari Jakarta, mereka pada pulang mudik. Ketika mereka balik ke Jakarta, kadang mereka membawa sanak saudaranya untuk pergi ke Jakarta, untuk merantau, untuk bekerja, untuk apa. Nah, itu jadinya bisa dikatakan sebuah proses urbanisasi, ya, proses urbanisasi. Urban itu kan bahasa Inggris artinya kota. Jadi urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, itu juga mobilitas sosial. Kenapa? Karena biasanya orang desa yang tujuannya ikut ke kota tujuannya apa coba? Ingin dapat kerja, ingin dapat duit, ya kan, ingin merubah nasib. Nah, itu karena apa? Karena dia ingin menimbulkan mobilitas sosial vertikal. Dari yang asalnya nggak punya duit, pengangguran, jadi punya pekerjaan dan berpenghasilan. Atau dari yang pengangguran menjadi pengusaha. Misalnya di kampungnya nganggur, ikut saudaranya ke Jakarta jualan bakso, jadi pengusaha, ya kan? Nah, itu ada contoh-contoh dari mobilitas sosial, ya. Nah, mobilitas vertikal tadi juga sudah disebut dah. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial
dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosialnya yang lain. Nah, mobilitas sosial vertikal ini ada dua. Ada mobilitas sosial vertikal naik dan ada mobilitas sosial vertikal turun. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada yang disebut dengan social climbing dan kalau turun namanya social sinking. Sinking itu artinya tenggelam. Jadi kalau sinking itu bahasa Inggris kalau diterjemahkan tenggelam atau downward. Downward itu arah turun, arah ke bawah. Mobilitas ke arah bawah, downward mobility. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa mobilitas vertikal naik, jadi kan di sini bicaranya kan status sosial atau kedudukan sosial ya. Contohnya, ini kan naik tuh dari asalnya pengangguran jadi karyawan misalnya. Atau dari pengangguran jadi pengusaha, jadi tukang bakso misalnya. Itu kan berarti naik, vertikal sosialnya naik dari pengangguran. Pengangguran itu kan kalau di sosial dianggapnya ya rendah kan kedudukannya dibandingkan dengan orang yang punya kerja, dibandingkan dengan karyawan, ya pengangguran jelas beda kelas kan. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ada mobilitas sosial vertikal turun. Contohnya apa? Kalau ada yang naik, kadang ada yang turun. Contohnya, orang ada yang berbisnis, bukan berbisnis ya bisa dikatakan. Ya bisnis lah, dia maju. Artinya dia asalnya orang kaya, orang punya, pengusaha. Tapi karena dia boros atau karena dia salah manajemen, salah urus, misalnya dia udah kaya, menang-menang kaya, terus dia akhirnya kawin, nikah, punya istri 3, 4 gitu kan. Walaupun kalau di agama misalnya boleh nikah punya istri 3 atau 4, tapi karena dia menikah itu akhirnya dia nggak fokus dengan bisnisnya, jadi malah fokus ngurusin istrinya. Akhirnya apa? Bisnisnya nggak bagus, lama-lama turun, akhirnya bangkrut misalnya. Nah, itu berarti contoh daripada mobilitas sosial vertikal turun. Dari yang asalnya pengusaha jadi bangkrut. Atau contoh yang lain lagi yang sekarang banyak kasusnya di Indonesia. Status sosial asalnya pejabat, turun-turun jadi tahanan polisi, koruptor, ya kan? Nah, itu kan itu juga bisa disebut sebagai mobilitas sosial vertikal turun. Kenapa? Karena kedudukan sosialnya berubah dari yang asalnya pejabat, yang asalnya wali kota, asalnya gubernur, asalnya bupati, atau asalnya menteri, gitu kan. Tiba-tiba sekarang jadi pesakitan, jadi narapidana, ibaratnya gitu kan di penjara. Karena apa? Karena kasus korupsi misalnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi mobilitas sosial itu kan terkait dengan status sosial seseorang. Jadi status sosialnya itu bisa naik, bisa turun. Caranya untuk naik bagaimana? Tadi saya sudah contohkan. Misalnya kalau yang dari pengangguran dia daftar jadi karyawan. Atau kalau dari pengangguran misalnya dia buka usaha, misalnya jadi jualan bakso atau apa, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang turun. Nah, mobilitas sosial turun juga saya tadi sudah contohkan misalnya. Yang bisnis pengusaha terus tiba-tiba karena dia banyak duit akhirnya dia kesenangan foya-foya misalnya pakai senang-senang. Nah, itu contoh lain juga dari artis turun ke politik jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi bupati, ya kan? Kayak Pak Deddy Miswar itu kan dari artis jadi wakil gubernur. Iya, artis jadi anggota DPR itu kayak Anang, ya kan? Nah, itu contoh-contoh mobilitas sosial ya. Jadi ya teman-teman bisa lihatlah, banyak beritanya juga ya teman-teman bisa melihat dia masuk ke dalam jenis mobilitas apa, mobilitas sosial apa, apakah vertikal naik, apakah vertikal turun, ataukah horizontal. Nah ini kan kita baru bicara vertikal karena ada juga mobilitas horizontal. Oke, sampai sini jelas. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan?
Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Oke, jelas ya. Hmm, Oke, kalau sudah jelas. Kalau jelas kita lanjutkan sekarang ke mobilitas horizontal. Ini yang baru masuk suaranya kedengaran jelas nggak? Oke, jelas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kita lanjutkan sekarang ke mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal ada peralihan individu atau objek-objek sosial dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain yang sederajat. Jadi ya posisinya sama lah status sosialnya. Tingkatan sosialnya masih sama. Contohnya apa? Ya, mobilitas geografis. Nah, mobilitas geografis itu seperti apa? Tadi saya sudah contohkan. Ada yang disebut dengan urbanisasi, ya kan, dari desa ke kota. Atau ada juga, nah kalau mudik itu masuknya kemana? Kalau desa ke kota namanya urbanisasi, kalau dari kota ke desa namanya apa? Namanya mudik, ya kan? Nah, itu contohnya kayak itu tadi saya sudah putarkan videonya. Jadi itu adalah salah satu contoh mobilitas sosial di mana banyak sekali kelompok sosial melakukan gerakan secara bersama-sama gitu kan. Dari Jakarta menuju ke kampung halaman, ada yang ke Jogja, ada yang ke Cirebon, ada yang ke Indramayu, ada yang ke Semarang, ada yang ke Jawa Timur ya kan. Nah, bahkan sampai ke luar Jawa, yang dari Sumatera juga pulang ke Jawa misalnya ya. Itu adalah mobilitas geografis karena dia berpindah-pindah ya kan, berpindah-pindah eh, apa namanya dari satu daerah ke daerah lain itu disebut dengan mobilitas geografis. Kalau mobilitas horizontal sekali lagi dia adalah dalam posisi sejajar atau tidak mempengaruhi terhadap tingkatan sosialnya ya, tidak mempengaruhi tingkatan sosialnya ya. Mobilitas sosial horizontal misalnya eh, horizontal itu kan tidak berubah ininya. Contohnya ya, mobilitas horizontal misalnya Pak Agus misalnya. Pak Agus itu dia tentara, pangkatnya itu letnan, ya kan. Sebelumnya dinas di mana? Dinas di Jakarta misalnya. Tapi karena tentara, dia harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia kan. Lalu tiba-tiba dia dimutasi, dipindahkan dari Jakarta misalnya ke Papua. Ya udah dia ikut pindah. Tapi pindah itu dia nggak mengalami kenaikan pangkat. Karena ada tentara itu kadang ada yang pindah terus naik pangkat ataupun dia cuma pindah tugas doang tapi nggak naik pangkat gitu. Nah, itu masuknya kayak mobilitas horizontal, artinya dia posisinya tetap tetap sama gitu, tetap nggak berubah. Itu ada contohnya. Jadi mobilitas horizontal contohnya gitu. Atau contoh yang lain, eh, petani di kampung misalnya di Jawa Tengah misalnya, petani atau kalau bukan petani lah, langsung satu desa isinya petani, misalnya daerah Gunung Kidul kan daerahnya kering misalnya. Terus akhirnya mereka melakukan transmigrasi. Transmigrasi itu mobilitas horizontal. Sebelumnya petani, nanti di daerah transmigrasinya mereka jadi petani lagi, tetap tetap petani juga. Nah, dari situlah maka kita akan tahu bahwa ya mereka menjadi transmigrasi kan. Sebelumnya petani di Jawanya, nah terus dia misalnya di transmigrasinya ke Sulawesi ya tetap jadi petani juga. Nah, seperti itu. Itu berarti dia melakukan
mobilitas horizontal karena dia tidak mempengaruhi terhadap status sosialnya seperti itu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Itu adalah mobilitas horizontal. Nah, mobilitas geografis apa? Perpindahan kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Nah, istilah lainnya disebut migrasi. Contohnya apa? Contohnya teman-teman juga dari Indonesia. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Nusa Tenggara, ada yang dari Sumatera. Itu migrasi. Daftar jadi TKI, kirim ke Taiwan. Gitu. Itu kan mobilitas geografis itu masuknya. Perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Toh sebelumnya di Indonesia nggak punya kerja malah dari pengangguran ke sini jadi pembantu misalnya atau jadi perawat. Tapi ya tetap itu melakukan perpindahan. Dari situ juga ada perubahan vertikal juga dari asalnya nganggur di Indonesia di sini jadi perawat, asalnya nggak punya duit di sini jadi punya gaji. Nah, itu kan naik naik status sosial juga. Itu adalah salah satu contoh daripada mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan mobilitas antar generasi. Jadi mobilitas antar generasi adalah mobilitas yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas antar generasi mengacu pada perbedaan status yang dicapai seseorang dengan status orang tuanya. Misalnya bapaknya itu petani, ya kan? Terus anaknya sekolah, kuliahnya kedokteran lagi sampai lulus. Akhirnya itu kan mobilitas antar generasi. Bapaknya petani, anaknya jadi dokter, atau bapaknya tukang becak gitu kan, anaknya jadi sarjana. Itu kan kayak di mana itu yang di UNES kemarin heboh beritanya pas SBY mau pemilu, ya kan? Nah, sekarang mahasiswanya itu dapat beasiswa sekolah ke Inggris, ya kan? Nah, itu seperti itu. Itu adalah mobilitas antar generasi. Jadi membedakan antara bapak dan anak dan cucu misalnya. Bapaknya apa, anaknya apa, cucunya jadi apa. Nah, itu berarti adanya mobilitas perbedaan gitu. Nah, selain mobilitas antar generasi, maka ada juga mobilitas intragenerasi. Jadi, mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh seseorang selama masa hidupnya. Misalnya, yang tentara nih, dari mulai lulus SMA, dia daftar misalnya jadi tentara, dari mulai pangkatnya prajurit, kopral, naik terus sampai jadi sersan, sampai jadi perwira, misalnya jadi mayor ketika pensiun. Ya kan? Jadi itu adalah mobilitas antar intragenerasi. Jadi dia dari SD misalnya dari sarjana itu kan mobilitas intragenerasi dalam satu generasi. Generasinya ya siapa? Ya dia juga dari mulai dia lulus SMP, lulus SMA, jadi sarjana misalnya. Atau dia dari mulai lulus SMA jadi pangkatnya prajurit, kopral, sersan sampai letnan misalnya sampai jadi perwira. Nah, itu kan masuknya ke dalam mobilitas intragenerasi atau dalam satu generasi yang sama. Seperti itu. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan atau terlalu cepat? Gimana? Kalau terlalu cepat bilang. Kalau ada yang belum jelas, boleh bertanya. Silakan, ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh dengerin lagi atau saksikan lagi layar berikutnya di monitor Anda atau didengarkan suaranya ya, di tablet atau di notebook.
tablet atau di handphone atau laptop Anda. Coba dilihat monitornya. Saya sudah setel videonya. Saksikan bersama-sama 4 menit ke depan ya. Oke ya, sudah disaksikan tadi. Itu tadi videonya. Eh, Gimana komentarnya? Sudah nonton belum? Silakan saya yang mau komentar dulu setelah menyaksikan video tadi. Ya, teman-teman lihat nggak? Ya, itu masuknya social climbing, betul. Karena dia masuk ke vertikal ke atas. Jadi dari mulai eh, selain social climbing, dia juga masuk ke dalam intragenerasi. Mobilitas intragenerasi juga dia. Ya, seperti itu. Oke, yang lain ada komentar, ada tanggapan? Bisa menangkap maksudnya video tadi?
Atau nggak nonton nih? Cuma satu orang yang nonton. Kok cuma satu yang komentar? Yang lain gimana? Ya, itu contoh mobilitas vertikal. Ini kan apa namanya, file PPT-nya udah saya share kemarin ya. PPT-nya udah saya share kemarin. Jadi kalau ada pertanyaan dari PPT yang sudah saya share itu, sekarang kita bisa diskusikan. Kalau ada yang nggak jelas. Jadi udah tahu bedanya mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal ya. Oke? Oke ya, udah tahu ya. Oke, kalau sudah, kemudian dalam derajat yang lebih tinggi. Ah, betul. Ya, jadi derajatnya lebih tinggi, makanya dia masuk ke dalam mobilitas vertikal. Derajatnya lebih tinggi, tingkat sosialnya lebih tinggi. Oke, wah sinyalnya putus-putus, oh ya nggak apa-apa. Ya nanti kita nonton lagi. Kalau ada waktu nanti boleh diputar lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang mendorong mobilitas sosial itu apa saja? Yang pertama, status sosial. Ya, maksudnya apa nih status sosial? Maksudnya gini, manusia lahir itu sudah punya status sendiri-sendiri. Setiap orang sudah punya statusnya sendiri-sendiri. Ya kan? Misalnya kalau ketika dia semakin gede, dia udah puas dengan statusnya, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, ya dia bisa merubah status sosialnya. Nah, cara merubah status sosialnya gimana? Ya itu tadi saya contohkan, bapaknya tukang beca, anaknya jadi sarjana. Itu mobilitas sosial. Kenapa dia orang tuanya selalu berkata begini ke anaknya, nah kamu jangan seperti ayah yang hanya jadi tukang ca. Kamu harus lebih baik dari ayah. Kamu harus lebih hebat dari ayah. Nah itu adalah eh, yang mendorong, makanya dia ingin melakukan mobilitas sosial. Kenapa? Karena dia ingin meningkatkan status sosialnya. Bahwa kalau aku diem di rumah terus, aku nggak akan dapat kerja. Makanya aku harus pergi ke kota. Itu satu. Terus yang kedua, yang mendorong terjadinya mobilitas sosial itu adalah keadaan ekonomi. Ya, keadaan ekonomi. Yaitu tadi dicontohkan, di rumah apa di kampung jadi pengangguran, nggak punya duit, ekonomi kan, nggak bisa makan, nggak bisa jajan. Nah, akhirnya udahlah, pergilah ke kota. Nah, dia kan melakukan mobilitas juga, sama kayak sekarang ini lagi musim di Jakarta. Habis mudik, yang mudik ini pada bawa saudara ke Jakarta, ngapain ya? Saudaranya nganggur-nganggur pada diajak semua ke Jakarta. Nah, itu untuk apa? Untuk mendorong kondisi ekonomi, untuk mengubah kondisi ekonomi. Makanya dia melakukan mobilitas sosial. Kemudian yang berikutnya adalah situasi politik. Contohnya, contohnya ya kayak di Suriah. Ini contohnya ya. Di Suriah itu kan lagi perang tuh.
ada ISIS dan yang lainnya akhirnya ribut perang. Itu kan karena politik, ya kan? Karena politiknya nggak stabil, pemimpinnya pada perang, rakyat yang jadi korban. Akhirnya rakyatnya pun melakukan mobilitas sosial, apalah. Maka hal ini yang kita sebut dengan istilah mengungsi. Eh, Mengungsi, kenapa? Karena dari tempat tinggalnya rumahnya nggak aman kok dipakai tempat perang kan gitu. Karena politik. Hampir sebagian besar perang yang terjadi itu motifnya adalah karena politik. Gitu. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah motif-motif keagamaan. Ya, kalau zaman Rasulullah dulu ada yang namanya hijrah. Ya, kalau umat Islam ya. Umat Islam zaman Rasulullah dulu ada yang namanya hijrah. Kenapa hijrah? Karena misalnya di sini nggak bisa, makanya dia harus pindah hijrah. Ini motif-motif keagamaan itu juga bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial. Gitu. Artinya pindah untuk mencari tempat yang lebih baik, misalnya untuk berdakwah, ya kan? Kalau ya umat Kristen itu ada yang namanya misionaris, ya kan? Mereka dikirim untuk mengajarkan Kristen misionaris. Ya, Islam juga sama dengan mengirimkan dai-dai itu dakwah misalnya. Itu motif keagamaan, itu melakukan mobilitas sosial. Dia pergi dari kampung halamannya untuk pergi ke kampung orang lain untuk melakukan pekerjaannya, menyebarkan agama. Nah, itu kan motif-motif keagamaan. Itu bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang berikutnya yaitu faktor kependudukan atau demografi. Ya, ini bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial. Ya, demografi itu kan berarti penyebaran penduduk. Ada penduduk yang sangat padat, kayak di Indonesia itu contohnya di Jawa. Contohnya Jakarta, Bandung, kota besar itu semua padat. Nah, karena terlalu padat itu nggak baik, makanya disebar penduduknya melalui transmigrasi. Nah, itulah yang melakukan mobilitas sosial karena faktor pendudukan atau demografi. Contohnya seperti itu. Jadi karena makin padat, nyari kerjaan susah, lahan pertanian nggak ada, nah, makanya akan pindah ke tempat yang lain. Misalnya transmigrasi seperti itu. Kemudian faktor pendorong mobilitas sosial yang lain misalnya karena ingin melihat daerah lain atau istilah ininya ya jadi petualang atau jadi apa ya, turis, mau jadi turis gitu misalnya ya kan. Nah, itu kayak piknik. Oh, aku nggak tahu Taiwan itu seperti apa misalnya. Ya mereka yang punya duit dia tinggal beli tiket pesawat pergilah ke Taiwan. Dia melakukan mobilitas sosial, dia pindah dari Jakarta ke Taipei misalnya. Seperti itu adalah salah satu pendorong terjadinya mobilitas sosial, artinya adanya masyarakat melakukan perubahan atau misalnya karena liburan, betul kayak sekarang nih lagi summer, liburan summer banyak orang pergi ke sana kemari ya kan. Nah, itu juga mendorong terjadinya mobilitas sosial. Oke, sampai sini gimana? Jelas? Ada pertanyaan tidak? Silakan, ada pertanyaan tidak? Kalau jelas tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan.
Oke, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke berikutnya. Yang berikutnya adalah cara-cara yang digunakan untuk melakukan mobilitas vertikal. Caranya gimana? Ya, yang pertama, perubahan standar hidup. Ada yang bisa ngasih contoh nggak untuk yang nomor satu nih? Perubahan standar hidup. Hmm? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Ngasih contoh nggak? Jadi biar kita interaktif ya, teman-teman juga kan sudah menerima PPT-nya kemarin sudah saya bagikan. Jadi bisa kalau sudah baca semuanya sampai ke belakang, mungkin ada yang dipikirkan, ada yang bisa disampaikan. Ya, jadi preman, pengusaha itu gaya hidup. Iya, gaya hidup jelas berubah. Kalau jadi preman kan gaya hidupnya bebas. Kalau pengusaha kan gaya hidupnya teratur, ya kan? Apalagi coba. Ya, perubahan penghasilan. Ya, perubahan penghasilan akan mempengaruhi standar hidup. Ya, penghasilan mengubah standar hidup. Contoh, ya dulu kalau nganggur nggak pernah eh, pergi ke salon, ya kan? Setelah kerja di sini punya duit lebih, dia jadi agendain tiap bulan 1 bulan sekali mesti pergi ke salon atau ke spa misalnya, ya kan? Perawatan misalnya. Nah, ini kan merubah standar hidup. Standar hidup sebelumnya nggak ada tuh namanya pergi ke spa atau pergi ke salon. Tapi karena dia ingin menaikkan status sosialnya, ingin menaikkan mobilitas vertikal gitu, ingin naik, maka dia merubah perubahan standar hidup yang asalnya nggak perlu ke salon, sekarang jadi harus ke salon sebulan sekali misalnya. Nah, itu perubahan standar hidup. Ya, itu contohnya. Yang kedua, contohnya adalah perubahan tempat tinggal. Ya, biasanya perubahan tempat tinggal karena ingin menaiki status sosial maka mereka pindah tempat tinggal. Contohnya kayak di Jakarta, asalnya rumahnya di Bekasi, tiba-tiba pindah ke Pondok Indah misalnya. Nah, itu orang kan begitu dengan rumahnya di mana Pondok Indah langsung wow, ya kan? Rumahnya di mana Pondok Indah, wow. Jadi sesuatu banget kan? Kenapa? Karena dengan tinggal di kawasan elit gitu kan, itu akan memberi menaikkan status sosialnya seperti itu, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adanya perubahan tingkah laku, ya. Orang yang akan meningkatkan statusnya itu akan mengubah tingkah lakunya jadi berkelas. Misalnya contoh kayak makan aja. Kalau dia ingin naik pangkat, ya apa naik status sosialnya kan biasanya nggak pernah pakai garpu gitu kan, nggak pakai sendok garpu, sekarang dia pakai sendok garpu makanya. Biasanya cuma pakai tangan, tiba-tiba sekarang kok pakai sendok garpu. Oh, tingkah laku itu berubah. Cara pakaian misalnya. Dulu pakaian nggak disetrika, santai aja dia pakai, nggak ada masalah. Tapi setelah dia ingin naik ke kelas gitu, ingin naik kelas sosialnya naik, status sosialnya naik, dia ubah pakaiannya harus rapi gitu kan, disetrika. Nah itu jadi merupakan perubahan tingkah laku. Betul. Contohnya cara makan juga betul.
Makanya kayak di Jawa gitu kan, ya keluarga raja aja ada mau makan aja ada aturannya, nggak boleh bunyi mulutnya apa apalah. Nah, cara berpakaian betul, itu perubahan tingkah laku itu semua cara berpakaian itu juga yang dulunya nggak pakai pakaian pendek terus sekarang pakai hijab misalnya, itu kan karena perubahan tingkah laku contohnya. Itu juga mobilitas vertikal kan, dari yang dulunya dianggap kau pakai celana pendek kan orang anggapnya wah ini cewek gampangan misalnya, tapi kalau dia pakai hijab misalnya orang akan lebih hormat misalnya. Nah itu juga untuk menaikkan status sosial kan. Nah itu berarti mobilitas vertikal juga seperti itu, ya kan? Ya. Kemudian berikutnya yaitu mengubah nama, ya. Mengubah nama. Nama seringkali diidentifikasikan dengan status sosial seseorang. Ya, jelaslah. Contohnya, di sini juga mungkin ada yang begitu ya. Di kampungnya namanya siapa, di sini namanya jadi apa begitu. Nah, mengubah nama, namanya asalnya namanya Deso gitu kan. Kayak Tukul gitu kan, tetap dia pakai nama Tukul, nggak mau ganti. Lah kayak Omes misalnya kan, Omes namanya Ananda jadi Ananda Omes. Nah, itu mengubah nama kan juga mempengaruhi status sosial, bisa status sosialnya bisa naik. Namanya yang terlihat deso atau kampungan, tapi kalau di kota dia ganti nama. Ya, itu contoh-contohnya bagaimana dia ingin menaikkan status sosialnya dengan mengubah nama. Ya, di Indonesia ada lah sering. Namanya biasa, tapi ketika sudah jadi artis, namanya ganti. Artis namanya Ayu Ting Ting, padahal kalau nama aslinya apa gitu kan. Nah, itu contoh bagaimana mengubah nama mempengaruhi terhadap status sosialnya seperti itu. Ya banyak lah kalau artis begitu. Kemudian yang berikutnya, cara yang digunakan untuk mobilitas vertikal adalah perkawinan. Nah ini buat yang masih single nih, ingin naik statusnya, carilah jejak kaya, ya kan? Jejak kaya. Nah itu bisa jadi naik status sosialnya. Atau carilah putra pangeran atau putra mahkota. Itu kan contoh bagaimana pernikahan itu bisa menjadi sebuah cara yang digunakan untuk melakukan mobilitas vertikal. Yang berikutnya, untuk menaiki status sosial, cara yang lain diantaranya adalah dengan bergabung dengan organisasi tertentu. Contohnya, jadi anggota partai misalnya. Oh, udah mau jadi anggota partai, sama partainya dicalonin lagi jadi calon legislatif, misalnya jadi calon anggota DPR. Itu kan jelas status sosialnya dia akan berubah, akan naik. Misalnya bergabung dengan organisasi partai politik misalnya, atau bergabung juga dengan organisasi, ya organisasi lah intinya, organisasi sebagai salah satu alat untuk menaikkan status sosialnya, ya, menaikkan status sosialnya dengan melalui organisasi. Misalnya banyak di sini organisasi, organisasi profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Insinyur Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, atau apapun itu. Nah, itu bisa bisa jadi cara untuk menaikkan status sosial seperti itu dengan bergabung ke organisasi tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Jelas atau tidak? Gimana?
Ya kalau nggak jelas boleh langsung nanya, makanya saya feedback aja. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang kurang jelas, ada yang belum bisa pahami, ya langsung aja sampaikan ke sini apa yang belum paham dari slide yang sudah tadi saya jelaskan sampai slide nomor 6 ini. Oke, jelas ya. Yang lain nih, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, sebelum saya bicara, teman-teman mungkin ada yang mau berkomentar untuk slide nomor 7 ini, saluran mobilitas sosial. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, ini tolong dijelaskan. Siapa yang mau menjelaskan ini slide yang berikutnya nih? Saluran mobilitas sosial. Ada pertanyaan nggak dari sini? Slide selanjutnya. Oke, gimana? Slide selanjutnya gimana? Slide ini dijelaskan dulu. Oke, sebenarnya ini saya sudah jelaskan sebelumnya. Sebelumnya ini saya akan jelaskan ya. Sebentar. Maaf. Oke, saya informasikan ya. Ini kan kita bicara saluran mobilitas sosial. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan tadi sebelum-sebelumnya. Ketika saya memberi contoh saluran mobilitas vertikal atau mobilitas horizontal, ada beberapa di antaranya sudah saya sebutkan. Oke, kita mulai dari yang pertama, angkatan bersenjata. Itu adalah saluran mobilitas sosial. Artinya, orang yang ingin dinaik status sosialnya melakukan ingin naik gitu kan, dipandang di masyarakat, caranya adalah dengan masuk jadi angkatan bersenjata. Kenapa? Ya tentara di masyarakat kan dihormati, dihargai, ya kan? Nah, itu. Jadi dengan bergabung ke angkatan bersenjata, seseorang itu akan dihargai, akan dihormati. Ini jelas banget. Contohnya saya contohkan teman saya misalnya lulus SMA, orang saya kuliah, dia masih nganggur. Tapi tahun berikutnya saya masih kuliah, tahun kedua dia sudah keterima jadi tentara, ya kan? Nah, ketika dia keterima jadi tentara, berubahlah dia, gitu. Eh, Naik pangkat yang asalnya pengangguran jadi tentara, masyarakat pun akan hormat, akan menghargai. Kenapa? Karena dia sudah naik status sosialnya dengan melakukan mobilitas sosial lewat angkatan bersenjata. Kemudian yang berikutnya melalui lembaga keagamaan. Ya, anak nih, kita punya anak kita lulus SMA masih nganggur, akhirnya masukin deh ke pesantren, setahun, 2 tahun, 3 tahun pulang dari pesantren, udah jadi imam di masjid, di imam masjid di RT kita gitu kan. Nah, otomatis yang asalnya jadi pengangguran sekarang jadi ustadz,
misalnya karena apa? Dia udah jadi imam masjid, dia jadi guru ngaji anak-anak. Nah, itu kan dengan lembaga keagamaannya apa di sini? Lembaga keagamaannya misalnya pesantren, seperti itu. Jadi itu tadi status sosial masyarakat akan menghargai eh, ulama, ya kan? Ulama, orang-orang yang berilmu agama, ulama, kiai, ya kan? Itu pasti dihargai di masyarakat. Itu pasti seorang kiai itu kan pasti ada lembaga keagamaan. Apakah kiainya itu adalah pimpinan pesantren atau sebelumnya adalah seorang santri di pesantren lain. Seperti itu. Jadi lembaga keagamaan berperan sebagai salah satu cara atau saluran dari mobilitas sosial. Kemudian lembaga pendidikan. Oh iya jelas, teman-teman aja bergabung dengan paket C, ya kan? Paket C itu adalah lembaga pendidikan. Jangan salah, paket C adalah lembaga pendidikan. Dengan bergabung ke paket C, teman-teman melakukan mobilitas sosial dari yang nantinya asalnya lulusan SMP jadi setara SMA. Nah, itu melalui lembaga pendidikan. Jelas, sekolah atau pendidikan itu sebagai salah satu poin penting dalam melakukan mobilitas sosial. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya organisasi politik. Tadi saya sudah sebutkan mau gabung jadi PDI Perjuangan, jadi Golkar, jadi PKS atau apalah ini partai apapun itu dia menjadi organisasi politik kan partai ingin akan mempengaruhi terhadap status sosialnya seperti itu. Tadi saya sudah contohkan. Kemudian yang lainnya organisasi ekonomi apa? Organisasi ekonomi contohnya koperasi atau kalau di Jawa biasanya ada namanya paguyuban ya kan? Ada paguyuban pedagang pasar Klewer misalnya. Paguyuban pedagang pasar mana Jambu misalnya atau apa. Itu adalah organisasi ekonomi dan ini juga bisa sebagai salah satu saluran untuk melakukan mobilitas sosial dengan paguyuban itu dia misalnya jadi diangkat jadi ketua paguyuban ya kan atau dia jadi ketua koperasinya misalnya dia kan akan terangkat status sosialnya. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi keahlian. Nah, kalau organisasi keahlian itu apa? Tadi saya sudah sebut. Contohnya ada Ikatan Dokter Indonesia, ya kan? Atau Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Itu organisasi keahlian profesional. Jadi ya kalau kita bergabung dengan organisasi profesional itu, ya masyarakat juga akan melihat bahwa oh iya status sosialnya akan naik, gitu akan terlihat seperti itu. Ya, oke. Dan yang lainnya, saluran lainnya apa? Misalnya saluran lain untuk mobilitas sosial, yaitu tadi udah disebutkan melalui pernikahan misalnya. Nikah juga bisa jadi menaikkan status. Oke, jadi slide ini udah jelas ya saluran mobilitas sosial. Jadi tadi saya sudah sebutkan di contoh-contohnya untuk mobilitas vertikal maupun mobilitas horizontal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada pertanyaan atau tidak?
Tidak ya, tidak ada pertanyaan. Jadi semuanya jelas ya. Oke, jelas. Oke, kalau untuk slide yang nomor 8 ini, teman-teman ada pertanyaan nggak? Teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan tidak? Oh, diskriminasi kelas. Baik. Nanti saya jelaskan sebentar. Oke ya, kita lanjutkan ke faktor-faktor penghalang mobilitas sosial. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya mobilitas sosial itu yang pertama adalah perbedaan ras dan agama. Ini kaitannya dengan status sosial, contohnya adalah di Bali, ya kan, agama Hindu. Itu nggak mungkin lah yang dari kasta rendah naik ke kasta tinggi, karena sampai kapanpun dia akan selalu berada di kasta rendah, ya kan? Sampai kapanpun akan selalu berada di kasta rendah. Itu makanya ada perbedaan ras dan agama. Itu bisa menghalangi terjadinya mobilitas sosial. Itu jelas. Kalau di India atau Bali itu kan karena Hindu dia ada kasta-kasta. Jadi kalau dia udah di kelas rendah ya udah kelas rendah, nggak bisa ke kelas tinggi. Ya kalau udah di kelas tinggi nggak bisa turun ke kelas rendah. Nah itu kan mau di sistem stratifikasi yang tertutup. Oke, jadi gini, mengapa? Ini kan kita lagi membahas tentang faktor-faktor yang menghalangi mobilitas sosial. Tadi udah disebut mobilitas sosial vertikal, misalnya dari bawahan naik jadi atasan, ya kan? Nah, tapi kalau dalam agama atau ras, perbedaan ras dan agama ini bisa mempengaruhi terhadap mobilitas tersebut. Yaitu tadi saya contohkan kayak di Bali atau kayak di India. Dia agama Hindu misalnya, dia ada kasta-kasta yang sampai kapanpun dia nggak bisa berubah. Otomatis kan nggak bisa berubah. Nah ini karena adanya perbedaan agama, perbedaan ras. Misalnya, ya udah itu ras dan agama ini mempengaruhi menghalangi terjadinya mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, ya, Pak boleh apa arti kata mobilitas? Mobilitas itu tadi udah diartikan secara jelasnya itu ada gerakan, gerakan bergerak, berpindah, bisa berpindah-pindah, bisa bergerak-gerak, itu mobilitas. Jadi kalau ada istilah mobilitas itu artinya bisa dipindah-pindahkan, bisa digerakkan gitu. Kayak mobile phone, ya kan? Handphone itu dulu istilahnya kan mobile phone. Jadi handphone telepon yang bisa digerakkan, yang bisa dipindah-pindah. Makanya disebut dengan mobile phone. Gitu ya.
penjelasan mobilitas itu artinya gerak, bisa bergerak atau berpindah. Oke, jelas ya Bu Sri ya. Oke, kalau tadi itu Indo Hans tadi nanya apa? Ras dan agama ya kan tadi udah saya jelaskan kan kenapa itu bisa menghalangi mobilitas sosial yaitu tadi. Nah sekarang kita lanjutkan pertanyaan Bu Waryanti. Diskriminasi sosial. Diskriminasi itu apa? Diskriminasi kelas. Diskriminasi itu artinya membeda-bedakan. Ya, membeda-bedakan misalnya ya kalau orang daftar jadi organisasi tertentu misalnya tapi dibedakan di organisasi itu ternyata dibedakan misalnya antara pribumi dengan ras tertentu atau kelompok tertentu makanya dia membeda-bedakan kelas jadi namanya di sini diskriminasi. Diskriminasi itu berarti dibedakan dengan sengaja. Diskriminasi kayak orang ngelamar kerja misalnya ini contohnya pengertian diskriminasi ini contohnya gini orang ngelamar kerja tapi karena yang satu misalnya pakai jilbab ini yang pakai jilbab ini dipisah gitu kan berarti itu melakukan diskriminasi apa karena dipisah-pisah atau dibeda-bedakan. Nah diskriminasi kelas jelas akan menghalangi terjadinya mobilitas sosial misalnya hanya menerima organisasi organisasi misalnya hanya menerima dari ras tertentu atau uh, organisasi ini tertutup hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, ini nanti akan menimbulkan diskriminasi atau pembedaan, perbeda-bedaan, membedakan kelas diskriminasi. Jelas ya Mbak? Jadi contohnya tadi sudah saya sebutkan contoh diskriminasi. Oke, dari diskriminasi kelas kita masuk ke berikutnya. Ya, berikutnya setelah diskriminasi kelas itu adalah pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Yaitu tadi sosialisasinya bahwa misalnya contoh nih menghalangi mobilitas sosial. Orang nggak usah disosialisasikan bahwa seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya sampai kapanpun. Akhirnya apa? Akhirnya si anak ini nggak mau pergi jauh-jauh dari orang tuanya. Nah ini adalah karena sosialisasi yang sangat kuat gitu. Padahal ya nggak begitu-gitu amat kan begitu. Jadi pengaruh sosialisasi yang sangat kuat juga bisa menghalangi terjadinya mobilitas sosial. Nah, itu dari pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Ini penghalang. Jadi pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Sosialisasinya begitu bahwa anak nggak boleh jauh dari orang tua misalnya. Jadi nilainya tertanam. Jadi ketika dia udah lulus kuliah, ya dia karena dia dulunya mendapatkan sosialisasi dari orang tuanya seperti itu, maka dia akan menurut kepada orang tuanya sehingga tidak melakukan hijrah misalnya. Makanya di situ dia jadi penghalang mobilitas sosial. Ya. Jadi pengaruh sosialisasi yang sangat kuat ini tadi sudah saya simpulkan
contohnya ya kayak keluarga raja gitu kan, ke anak rajanya sudah dijelasin nggak boleh begini nggak boleh begitu, jadi sosialisasi nilai-nilai norma-norma yang dijalani orang tuanya itu disampaikan. Nah, sehingga ketika ada dorongan untuk melakukan sebuah mobilitas sosial, faktor penghalang yang ini pengaruh karena dipengaruhi sosial ini sangat kuat, dia tidak melakukan mobilitas. Itu contohnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kemiskinan. Jelaslah kita tidak mungkin melakukan mobilitas sosial kalau kita tidak punya agen, ya kan? Nah, faktor menghalang mobilitas sosial berikutnya apa? Itu kemiskinan, ya kan? Kemiskinan. Udah jelas orang miskin tuh ya jangan kata mau pergi buat makan aja susah ya, itu tadi. Jadi dia nggak mau gerak, susah gerak, mobilitas sosialnya nggak bisa. Buat orang miskin, kenapa? Karena keterbatasannya, karena kemiskinannya misalnya nggak punya ongkos bis, misalnya dia nggak bisa mudik, misalnya. Jadi menghalangi mobilitas sosial. Padahal kalau dia punya duit, dia bisa mudik. Misalnya. Nah, itu adalah contohnya bagaimana kemiskinan mempengaruhi mobilitas sosial.
Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, kita lanjutkan ke perbedaan jenis kelamin. Ya, perbedaan jenis kelamin juga eh, bisa mempengaruhi ada. Jadi perbedaan jenis kelamin juga menghalangi terjadinya mobilitas sosial. Jadi misalnya yang laki-laki berbeda dengan yang perempuan, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, tidak ada pertanyaan maksudnya? Atau tidak jelas? Oke, jadi ini ya faktor-faktor yang penghalang mobilitas sosial. Jadi kita lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial yang pertama adalah perubahan kondisi sosial. Misalnya, kemajuan teknologi dalam berbagai bidang dapat memungkinkan timbulnya mobilitas ke atas. Jadi, perubahan teknologi dapat menciptakan stratifikasi sosial yang baru dalam masyarakat. Itu karena ada perubahan kondisi sosial dengan perubahan teknologi, ilmu pengetahuan juga mempengaruhi itu. Kemudian yang kedua, ekspansi teritorial dan gerak penduduk. Gerak mobilitas penduduk yang cepat menunjukkan adanya keterbukaan dalam stratifikasi dan mobilitas sosial. Jadi ekspansi teritorial dan gerak penduduk. Nah, ini nanti habis ini saya putarkan sedikit video. Yang berikutnya adalah pembatasan komunikasi. Jadi komunikasi yang tersumbat akan menghalangi terjadinya gerak sosial. Misalnya pada masyarakat yang terisolir. Sebaiknya pada masyarakat dengan komunikasi yang terbuka akan meningkatkan mobilitas sosial penduduknya. Jadi kalau orang gampang ngomongnya itu pasti masyarakatnya dinamis. Tapi kalau masyarakatnya ditutup mulutnya gitu kan sulit berkomunikasi maka mobilitasnya juga rendah. Kemudian yang berikutnya adanya pembagian kerja yaitu dengan adanya spesialisasi keahlian dalam pekerjaan akan menghambat laju gerak mobilitas sosial. Oleh karena itu, untuk menempati posisi tertentu, maka penduduk harus mempunyai keterampilan yang dibutuhkannya. Itu tadi. Jadi, mempengaruhi mobilitas sosial. Misalnya, untuk bertransmigrasi misalnya, maka orang yang mau transmigrasi itu harus ikut pelatihan dulu, misalnya, di karantina dulu. Nah, kalau nggak mau karantina, maka dia nggak boleh ikut berangkat. Itu kan contohnya. Jadi bahwa pembagian kerja ini mempengaruhi terhadap mobilitas sosial. Kemudian yang terakhir, itu adanya tingkat kelahiran yang berbeda. Jadi besarnya angka kelahiran pada lapisan sosial yang rendah akan membatasi gerak sosial mereka, yang malah akan menjadi beban hidup yang bertambah. Sehingga apa? Kualitas hidupnya yang berkurang. Jadi kalau tingkat hidup kelahiran yang berbeda, contohnya gini, kenapa pemerintah mengeluarkan KB misalnya, keluarga berencana 2 anak cukup. Kenapa kalau anaknya lebih dari 2 misalnya, tingkat kelahirannya tinggi, maka ini akan mempengaruhi mobilitas. Bapaknya jadi nggak bisa kemana-mana, kenapa? Repot ngurusin anaknya di rumah misalnya. Nah, itu kan jadi berpengaruhi terhadap mobilitas sosialnya. Jadi misalnya karena anaknya 2 kan makanya ada KB itu dulunya di kampanyenya adalah keluarga sejahtera. Kalau anaknya banyak, ya banyak yang dikasih makan, banyak yang harus dibayarin sekolahnya, duitnya juga harus keluar lebih banyak. Itu bedanya. Makanya akan mempengaruhi mobilitas sosial. Tapi kalau anaknya cuma 2, bapaknya bisa punya tabungan, naik pangkatnya, status sosialnya juga naik. Kenapa? Karena ya itu tadi.
mempengaruhi terhadap mobilitas sosial. Sampai sini sudah jelas, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Ini masih ada satu lagi ya, dua lagi yang harus kita bahas. Ini gimana nih, mau kita bahas sekarang atau mau kita bahas minggu depan? Jadi masih tersisa ada 2 slide lagi, yaitu faktor-faktor yang dikaitkan dengan mobilitas sosial dan konsekuensi daripada mobilitas sosial dalam struktur sosial. Jadi 2 ini mungkin kita bahas minggu depan ya, karena ini waktunya sudah habis. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Jadi masih ada tersisa 2 slide lagi ya. Oke, kita tuntaskan sajalah. Jadi faktor-faktor yang dikaitkan dengan mobilitas sosial itu tadi apa? Ukuran keluarga. Tadi saya sudah contohkan. Kalau banyak anak, ya agak susah dia bergeraknya. Kan mau pergi aja kemana-mana, ongkosnya juga banyak. Ya, yang kedua, mobilitas sosial itu dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan tinggi jelas berbeda dengan pendidikan rendah, itu oke. Orang yang berilmu dalam Al-Quran juga jelas, orang yang berilmu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, seperti itu. Yang berikutnya, jenis-jenis kelamin dan nomor urut dalam keluarga. Ya, jadi laki-laki itu lebih bebas. Dalam keluarga laki-laki kalau mau merantau pergi jauh-jauh kemana aja nggak akan dicariin. Tapi kalau perempuan itu pasti orang tuanya, nah, kalau ini nggak usah jauh-jauh cari suami, kalau bisa punya suami rumahnya juga dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Nah, itu jenis kelamin berpengaruh dikaitkan dengan mobilitas sosial dan nomor urut dalam keluarga, betul. Anak paling gede bebas pergi kemana aja, tapi paling anak kecil, anak paling bungsu, anak bontot pastinya ditahan-tahan sama keluarga, sama ibu bapak. Nah, itu kan menunjukkan bahwa nomor urut dalam keluarga berkaitan dengan mobilitas sosial. Yang berikutnya adalah pernikahan atau perkawinan. Ini udah jelas tadi beberapa kali juga ada beberapa kali contohnya. Ya, yang dimaksud dengan penundaan kepuasan itu apa? Penundaan kepuasan itu artinya menangguhkan hasil langsung untuk dipetik di masa yang akan datang dengan hasil yang lebih besar. Ya, ibaratnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Penundaan kepuasan maksudnya itu dikaitkan dengan mobilitas sosial. Ya udah, sekarang nggak usah pergi atau sekarang pergi dulu, nanti nggak baru bisa pergi. Nah, misalnya itu mobilitas sosial, penundaan kepuasan kan, karena ingin naik pangkat, ingin naik status sosial, nabung sakit-sakit dahulu, nanti setelah itu baru. Sama seperti teman-teman sekarang, susah payah dulu sekarang, belajar, ikut pakai C, begadang, ngerjain tugas segala macam. Menunda kepuasan, biasanya ada waktu bebas, mau nonton TV, mau jalan-jalan sama temennya. Nah, tapi sekarang harus ikut pakai C, harus ke kelas, harus dengerin, nah, harus masuk wijik. Nah, itu kan menunda kepuasan. Tapi efeknya adalah mobilitas sosial, jadi nanti status sosialnya naik. Yang berikutnya adalah ras dan kesukuan. Ini udah nggak perlu dibahas lagi ya. Ras dan kesukuan. Latar belakang suku bangsa dan ras merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk mobilitas vertikal. Ya, ini jelas lah. Kadang ada masih berlaku di sekarang perbedaan ras, diskriminasi. Kemudian yang berikutnya adalah program pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program bertujuan untuk menaikkan status masyarakatnya. Dengan apa? Ya, Kartu Indonesia Sejahtera. Dengan apa? Kartu Indonesia Sejahtera. Ya, jadi itu program pemerintah yang meningkatkan status sosial masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan apa? Kartu Indonesia Sejahtera. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Satu slide lagi. Ya. Satu slide lagi. Yaitu tentang konsekuensi mobilitas sosial dalam struktur sosial.
ya. Konsekuensi mobilitas sosial dalam struktur sosial, yaitu terjadinya konflik antar kelas. Konflik antar kelas ini berkaitan dengan berbeda-bedanya, ya golongan pengangguran sama orang yang kerja misalnya, itu nanti akan ribut. Konflik antar kelompok itu jelas, kelompok pendatang dengan kelompok yang pribumi, misalnya kelompok yang asli dengan kelompok pendatang, itu biasanya sering ribut. Itu otomatis konsekuensinya banyak contohnya di Indonesia apalagi. Kemudian konflik antar generasi, iya, generasi tua dengan generasi muda. Contohnya di kantor aja, anak muda yang baru masuk gitu dengan bapak-bapak yang udah mau pensiun, itu biasanya nggak klop karena ada konflik antar generasi. Kemudian yang berikutnya adalah konflik status dan peranan. Konflik status yaitu adanya pertentangan antara satu status dengan status lainnya dalam diri seorang individu yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan dari status itu yang saling bertentangan. Hal ini karena setiap individu biasanya mempunyai lebih dari satu status yang disandangnya. Misal, seorang jaksa harus menuntut anak yang melanggar hukum. Nah, itu konflik status dong. Satu sisi dia bapak, tapi status sisinya dia jaksa yang harus menuntut anaknya karena anaknya melanggar misalnya. Berarti ini kan ada konflik status dan peranan. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian kembali. Suatu konflik yang terjadi beberapa tujuan yang hendak dicapai. Kadang dengan melihat kerugian lebih besar, konflik akan dihentikan. Nah, untuk menghentikan konflik itu namanya akomodasi. Akomodasi itu adalah usaha untuk meredakan konflik. Akomodasi inilah yang disebut dengan penyesuaian kembali. Oke, sampai sini jelas? Jadi itu tugasnya. Nih ada tugasnya di halaman terakhir. Beliau contoh mobilitas sosial vertikal, beliau contoh mobilitas sosial horizontal. Kemudian yang nomor 3, amati masyarakat di sekitar Anda. Kemudian tuliskan mobilitas sosial apa saja yang ada di masyarakat. Buatlah dalam bentuk tabel sebelum dan sesudah melakukan mobilitas. Ya. Apa perbedaan ras dan suku? Ya hampir sama lah. Suku itu suku bangsa, maksudnya jenis-jenis suku bangsa kayak Batak, Sunda, Jawa, Padang. Gitu kan. Kalau ras biasanya berkaitan dengan warna kulit. Ras Asia, ras Eropa, ras ya seperti itulah. Oke, jelas waktunya tinggal 3 menit lagi. 2 menit lagi sebelum kelas ditutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ada pertanyaan tidak? Seperti biasa, tugas dikerjakan, kumpulkan ke email saya ya. Kumpulkan ke email saya. Jadi ini adalah tugas yang ketiga. Saya sudah mengerjakan tugas. Jadi setiap PPT yang sudah upload, setiap bab yang kita pelajari, saya selalu memberi tugas. Jadi sudah ada 3 tugas. Yang belum mengerjakan tugas dari pertama, harap segera diatur waktunya ya. Supaya mudah memprosesnya dan nanti segera keluar nilainya. Oke, itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan atau tidak? Waktunya tinggal 2 menit lagi sebelum kelas ditutup. Ya, 1 menit lagi sebelum kelas ditutup karena sistemnya Wizik akan segera closing. Oke ya, yang belum silakan dikerjakan. Kalau yang sudah ya terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga pada malam hari ini ilmunya apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat buat kita semua. Semoga ilmunya menjadi berkah, bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila tadi ada kesalahan dan kesilapan. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya dan sampai ketemu kembali minggu depan. Karena seharusnya malam ini adalah kelas KF ya, keterampilan fungsional. Kalau saya lihat di jadwal, ternyata saya menyerobot jadwal orang. Tapi setelah saya ngobrol tadi katanya nggak apa-apa daripada kelasnya kosong. Karena belum ada konfirmasi dari pengajar keterampilan fungsional. Itu saja, waktunya sudah habis.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.